Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sangat spesial sekali subuh kali ini berada di tengah-tengah guru-guru saya yang saya cintai, pimpinan pondok dan jajarannya, asatidah, musyrifah yang selalu berjuang keras 24 jam untuk mendidik putra-putrinya, santri-santri generasi masa depan. Alhamdulillah. Dan perjuangan ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah. Yang ada di layar saya lihat ini ada Pak Haji Agus yang selalu kelihatan muda. Alhamdulillah. Jadi kayaknya wajahnya tidak berubah dari 30 tahun yang lalu. Ibu Eni juga. Ini yang dilihat saya di ini. Ya, alhamdulillah. Ini berarti semangatnya terus semangat muda. Ya. Ya, jadi santri-santri semua, adik-adikku, betul tadi kata Pak Haji Agus, saya ini komplit. Ya. Saya ini alumni, istrinya juga alumni, anaknya alumni, jadi semuanya. Jadi saya jadi ketua ISISDAM, Pak Haji Agus, Ikatan Suami Istri Anak Alumni Darul-Arqam, gitu. ISISDAM. Jadi komplit. Nah, pagi ini saya diminta kemarin oleh Ustazah ini untuk sharing. Apa ya sharingnya? Ya sharingnya pengalaman aja. Saya tidak banyak hal yang istimewa, jadi saya akan sharing pengalaman saja dan sharing cerita. Hanya satu cerita saja yang insya Allah akan dilupakan cerita ini. Dan ada 3 rumus kehidupan dari satu cerita ini yang insya Allah ini akan bermanfaat. Ini akan bermanfaat sekali. Saya izin mau sharing screen ya. Ya, ini hampir 12 bulan ini. Ya, hampir 12 bulan ya kita belajar di rumah ya. Dari Maret waktu itu saya ingat ke Maret lagi. Nah, saya ingin tahu nih adik-adik semua kira-kira nih asik atau bosen belajar di rumah? Boleh tulis di chat. Pengen tahu. Asik atau bosen belajar di rumah? Bosen katanya. Bosen. Berarti ini pesantren ini dirindukan semuanya. Dulu waktu di pesantren, bosen pengen pulang. Ternyata di rumah bosen pengen pesantren. Ya, dirindukan berarti pesantrennya ini. Ya, bosen katanya. Oke. Bosen katanya. Oke. Terima kasih. Asik dan bosen. Oh, udah ada yang asik katanya. Beda auranya katanya. Auranya lebih asik. Oh, asik katanya. Asik aja katanya. Ada asiknya, ada bosennya. Oke. Tapi kalau dipresentasikan ini kayaknya 90% bilang bosen. 80% mungkin tadi ini ada asik juga katanya. Ada yang udah mulai asik nih. Jangan-jangan nanti pas udah normal pada nggak mau pulang lagi jadi udah keasikan. Mudah-mudahan nanti enggak ya. Oke. Nah, saya mau mulai dengan sebuah cerita. Biar kita melihat dapat ibroh dari sebuah cerita. Ceritanya banyak. Tapi saya pilih satu cerita ini karena ada satu alasannya. Sebenarnya banyak ceritanya, tapi saya pilih cerita ini. Itu saya pernah nonton filmnya The Kid in Pajamas dan The Life is Beautiful. Film Life is Beautiful. Nah, latar belakangnya film Life is Beautiful ini tentang anak-anak yang di camp Nazi. Kebetulan 3 tahun lalu saya diundang ke Jerman
oleh pemerintah Jerman, dan saya melihat langsung beberapa tempat ini camp Nazi ini mengerikan sekali. Nah, makanya saya teringat itu. Nah, kalau kita baru 12 bulan ya, baru 1 tahun ya di lockdown di rumah, dan itu juga masih boleh kemana-mana, ke sana ke sini, internet masih bagus, masih bisa nge-zoom ya. Nah, bayangkan ini anak-anak ini di lockdown di sebuah camp Nazi. Di situ ada 3 juta orang, pas sedek-sedek. Kemudian dan tidak tahu apakah bisa keluar dari camp itu atau enggak. Karena dari 3 juta orang itu setiap hari 15.000 orang dibunuh, digiring ke sebuah kamar pengasapan, di sana diracun sampai meninggal. Jadi kesempatan hidupnya itu sangat super tipis. Jadi orang yang bisa keluar dari situ selamat itu sangat tipis, karena orang itu pasti kemungkinan besar meninggal. Sementara kalau pandemi ini tingkat fatalitasnya, tingkat kematiannya sangat kecil ya. Tingkat kemungkinan sembuhnya sangat besar. Jadi kita optimis nih kalau pandemi. Tapi kalau hidup di sini, ini sama sekali sulit untuk optimis. Sulit optimis. Ya. Jadi semua orang berpikir, oke, saya pengen tahu nih, kira-kira kalau kita berada di sebuah camp begini 3 tahun, terus tiap hari 15 juta orang meninggal, kira-kira akan tetap optimis untuk hidup atau pesimis gitu? Kira-kira gimana tuh? Boleh tulis di chat lagi. Kira-kira nih, kalau kita ada di situ, pasrah aja katanya. Pasrah. Tiap hari 15 juta orang dibunuh gitu. Kira-kira saya masih punya harapan hidup nggak? Pasrah nggak bisa. Pesimis katanya. Betul. Hampir semua pesimis. Semua orang di sana itu sudah tidak ada harapan hidup. Besok juga mati sebenarnya. Tidak peduli, tidak punya harapan lagi. Gitu. Oleh karena itu, karena setiap orang tidak punya harapan hidup, setiap ada pembagian makanan, mereka akan saling berkelahi antar mereka. Pokoknya saya harus hidup, karena tidak ada harapan hidup lagi. Dan semua orang menjadi kehilangan kemanusiaannya, karena udah lapar, terdesak, pokoknya di situ manusia itu udah nggak kelihatan manusia lagi. Karena orang yang sudah tidak punya harapan, tidak punya akal sehat lagi, perilakunya mengerikan sekali. Tetapi ada seseorang yang di sana ternyata masih punya harapan hidup, dan dia yakin bahwa dia akan keluar dari sini. Saya akan bertemu dengan istri saya yang dia terpisah di camp yang lain, dan saya akan ketemu anak saya lagi, dan saya tetap akan menjadi manusia. Saya tetap memelihara akal sehat saya, dan saya melihat orang-orang yang kehilangan akal sehat, saya akan melihat mereka dan mempelajari kenapa mereka kehilangan akal sehat. Orang itu namanya adalah Viktor Frankl. Dia sebetulnya adalah seorang profesor, ahli psikologi yang bekerja di rumah sakit di Jerman. Jadi dia ini seorang profesor, tapi kebetulan dia rasnya ras Yahudi waktu itu, jadi sama oleh Nazi di semua orang Yahudi, pokoknya mau profesor, mau rakyat jelata, pokoknya ditangkap untuk dibunuh. Gitu. Nah, si Viktor Frankl ini ketika ditangkap ini sebetulnya seorang profesor gitu. Nah, ketika dia di kamp pengungsian, lihat ratusan ribu orang kehilangan akal sehatnya, si Viktor Frankl ini terus melihat, kenapa orang jadi begini ya? Kenapa orang jadi begini? Saya tetap akan jadi manusia karena saya sudah mengenal diri saya dan saya ingin mengetahui tentang manusia di sini. Karena pekerjaannya selama di rumah sakit adalah dia itu seorang psikiater. Jadi melihat orang gila, melihat orang kehilangan akal, melihat orang panik itu udah biasa. Jadi di sana dia tidak panik, tidak kehilangan akalnya, dia malah mengobservasi. Dan dia punya beberapa teman. Nah, bersama teman-temannya itu, dia setiap pagi itu bikin satu joke, satu lelucon, satu bobodoran, biar bikin bahagia hari ini. Wah, bobodoran. Kemudian ngumpulin kertas untuk nulis cerita-ceritanya. Jadi, selama dia di kamp pengungsian, yang lain mah panik, yang lain kehilangan harapan, justru buat dia ini adalah laboratorium buat saya meneliti manusia yang tidak akan saya dapatkan di rumah sakit di tempat saya bekerja. Dia melihat bagaimana manusia di titik terendah sudah tidak punya adab lagi dan sudah kehilangan kemanusiaannya. Nah, oleh karena itu dia itu akhirnya ternyata pada
dia bisa ketika orang sudah meninggal tiap hari, bahkan mereka meninggal sebelum meninggal karena kemanusiaannya sudah hilang. Nah, Viktor Frankl ini berhasil bertahan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Dan di tahun ketiga, Nazi itu kalah oleh Amerika ya di Perang Dunia Kedua. Kalah tuh kan Nazi itu. Akhirnya camp itu dibubarkan, ditaklukkan, dan Viktor Frankl berhasil lolos. Dan ketika lolos, dia sudah menulis sebuah buku, judulnya ini, Man's Search for Meaning. Jadi selama di camp itu dia nulis. Dan bukunya ini terkenal seluruh dunia dan sampai sekarang terkenal. Kalau orang yang kuliah di psikologi pasti kenal si Viktor Frankl ini. Dan ceritanya bergema di seluruh dunia. Ternyata ada orang yang bisa hidup karena dia punya harapan dan berpikir positif. Gitu. Nah, pelajaran ini menjadi sangat terkenal karena tidak mungkin sebetulnya hidup. Dan para wartawan bertanya, kenapa Viktor Frankl ini bisa hidup? Nah, Viktor Frankl menceritakan dalam bukunya ini yang sekarang nanti saya akan sharing di sini. Nah, cerita Viktor Frankl ini menginspirasi seorang sutradara namanya Roberto Benigni, orang Italia, yang bikin sebuah filmnya judulnya Life is Beautiful. Hidup itu sangat indah. Ceritanya adalah tentang seorang anak kecil yang masuk camp juga bersama bapaknya. Tapi bapaknya itu bilang ke anaknya, ini mah bukan, padahal itu perang, itu camp beneran mau dibunuh semuanya. Tapi bapaknya itu bilang ke anaknya bahwa ini hanya permainan. Kamu harus ikut main game di sini, nanti ada tentara-tentaraan, nanti ada tank baja. Kalau kamu berhasil bertahan, tidak nangis, tidak mau permen, tidak mau ketemu ibu, kamu bisa dapat tank baja di akhir. Jadi, nah ininya kita lihat ya. Nah, perhatikan videonya, perhatikan bagaimana si bapak ini ketika diminta menerjemahkan instruksi tentara Nazi yang sebetulnya instruksi itu adalah sangat peraturan-peraturan yang mengerikan, tetapi diterjemahkan oleh si bapaknya ini seperti permainan. Si bapak ini adalah orang Italia, nggak bisa bahasa Jerman. Jadi si tentaranya ngomong bahasa Jerman. Kita lihat ya. Siapa yang bisa bahasa Jerman, katanya. Aku bisa bahasa Jerman, belum nggak bisa. Dia orang Italia. Ini camp-campnya, camp konsentrasi. Siapa yang dapat poin 1000 katanya akan dapat hadiah katanya. Tank hadiahnya. Ya, yang memberontak akan dibunuh. Tuh. Kita akan bermain katanya. Yang ini akan kehilangan poin. Ada 3 hal. Nggak boleh kabur, harus ikut komandan, dan tidak boleh protes. Itu peraturannya. Kalau nggak itu dibunuh. Tapi diterjemahkannya gini. Kalau kamu kehilangan poin, ada 3 hal. Nggak boleh nangis. Yang kedua, tidak boleh pengen ketemu ibu. Tidak boleh pengen snack, ciki, nggak boleh. Ya, pokoknya yang ikut peraturan selamat. Nggak boleh lapar, katanya, kehilangan poin. Nanti kehilangan poin 40 kalau lapar. Dia ingin stroberi. Tidak boleh makan lollipop, katanya. Sakit perut.
Ya, mau ucing sumput katanya. Ya, itu. Jadi si bapaknya itu menerjemahkan dengan seolah-olah games. Nah, sekarang saya pengen nanya nih. Boleh tulis di chat ya, tulis di chat sekarang. Apa yang membuat si anak ini semangat menjalani permainan di Kamnazi ini? Apa? Jadi anak itu gitu. Apa yang membuat semangat? Padahal sebetulnya itu mengerikan tadi. Yang ini akan dibunuh, digantung katanya. Tapi diceritakan sama bapaknya kayak permainan. Kira-kira apa yang membuat si anak ini begitu semangat mendengar ceritanya? Sugesti ayahnya. Karena berpikir positif, karena sutradara, karena akan dapat hadiah tank, ya. Karena dia memikirkan hadiah ujungnya itu, wah golnya ini kayaknya asik nih main game ini nanti dapat tank gitu ya. Wow, dapat tank. Ya, dapat hadiahnya, betul. Nah, oke. Dan di akhir cerita ini nih, di akhir cerita memang benar. Akhirnya dia dapat tank. Jadi dia ikut sama tentara Amerika dan dia dapat tank akhirnya. Ya. Wah, dan senang. Pokoknya dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya lagi perang dunia kedua, dan perang yang sangat mengerikan. Tetapi anak ini karena punya cara berpikir yang positif dan tujuan yang jelas yaitu tank, akhirnya dia dapat tanknya. Gitu. Nah, apa pelajaran dari sini? Ini rumus yang pertama. Ini kata Viktor Frankl. Life is never made unbearable by circumstances. Hidup ini nggak pernah berat karena situasi, but only by lack of meaning of the purpose. Jadi hidup ini nggak berat sebenarnya. Nggak berat karena COVID, nggak berat karena belajar di rumah, nggak berat karena Zoom, itu nggak. Hidup ini nggak berat sebenarnya. Kenapa berat? Karena kita tidak bisa memberikan makna. Ya. Kenapa berat COVID ini? Karena kita tidak bisa menemukan hikmah. Kenapa berat belajar di rumah? Karena kita tidak bisa menemukan hikmah di balik yang Allah titipkan di kejadian ini. Kata Viktor Frankl, ini saya nggak berat karena saya menemukan makna yang saya tidak bisa temukan di tempat lain. Sementara orang lain yang tidak bisa menemukan makna berat banget. Buat orang-orang yang jago self-learning hari ini, belajar sekarang di rumah ini sangat mengasihkan. Tanya pada orang-orang yang sudah bertahun-tahun homeschooling, tanya homeschooling. Saya punya teman yang homeschooling, buat dia nggak berat, biasa aja. Karena saya memang selama ini belajar dengan kemandirian. Tetapi yang biasa belajar harus diperintah, belajar yang harus itu disuruh, karena belajar itu kewajiban, pasti berat. Itu pasti berat. Ya, karena nggak punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu kalau diperintah. Mungkin. Ya. Jadi, hidup ini nggak pernah berat, kata Viktor Frankl ini. Dia ahli psikologi. Ya. Nah, itu. Nah, jadi yang bikin berat itu apa kira-kira? Nah, jadi si Viktor Frankl di Kamnazi, kemudian si anak tadi di Kamnazi. Kenapa nggak berat buat dia? Karena dia berhasil menemukan makna. Dia ingin mengobservasi perilaku manusia, itu tujuannya. Karena dia punya tujuan. Dia ingin menulis karya, dia ingin bertemu dengan istrinya. Jadi nggak berat. Pokoknya dia jalani sampai 3 tahun. Si anak kecil juga itu menjalani itu beberapa tahun, akhirnya dia dapat tank. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, boleh tulis di chat lagi. Apa tujuan atau apa yang tujuan yang dimiliki ya, gitu. Dijalani penuh makna karena punya tujuan. Apa tujuan itu? Kira-kira apa satu hal yang tujuannya adik-adik semua yang bisa bikin belajar di rumah ini jadi ringan. Karena dengan ada tujuan itu bisa jadi ringan. Apa kira-kira? Coba ditulis di chat nih. Kalau nggak punya tujuan, pasti berat. Pasti berat. Misalnya saya selama pandemi ini nulis buku. Udah nulis buku mungkin 2 atau 3 ya. Alhamdulillah, gara-gara pandemi ini buku selesai. Ibadah, oke. Bahagiakan orang tua, benar. Berkhidmat sama orang tua ya. Karena tujuan itu, kalau selama di pondok mungkin hanya sebulan sekali. Kalau sekarang, bisa ini. Terus yang lain apa? Tambah keahlian. Keahlian apa tuh? Mungkin jadi bercocok tanam mungkin ya. Supaya terhindar dari COVID ya. Ridho Allah. Kalau bisa yang konkret, apa? Kira-kira yang konkret. Satu hal, tujuan saya di rumah, pokoknya selama di rumah saya bakal jago bahasa Inggris. Atau jago coding. Atau jago bahasa Arab. Karena sekarang Darul lagi bikin modulnya, videonya. Ikhlas. Nah.
Nah, saya kasih ini ya, kasih tips untuk menentukan tujuan harus SMART, SASMART, biar jelas. SMART itu spesifik, harus spesifik, jangan yang terlalu global. Kemudian measurable, bisa terukur. Saya nulis buku, 1 buku, 2 buku itu terukur. Kalau saya mau menulis itu nggak terukur. Kemudian R itu relevan, harus sesuai dengan hobinya. Nah, jago game, jago YouTuber. Nah, ini konkret. Nah, ini smart. Tapi YouTube-nya, gamenya game apa? YouTube-nya isinya apa? Ya, harus positif pasti ya. Kemudian harus timely, smart, specific, measurable, achievable, jangan terlalu muluk. Kemudian A-nya achievable, R-nya relevan dengan hobi dan dengan pendidikan kita. Kemudian T-nya timely, ridho Allah. Oke. Ya, ini masih ada beberapa yang global. Bikin sebuah tujuan yang smart ya. Misalnya ini tadi anak ini pengen dapat tank. Belajar ngetik katanya. Oh, ya ini konkret nih, belajar ngetik. Nah, ini Rahma belajar ngetik. Bisa menjaga fisik walau di rumah. Ya, oke. Nah, pastikan punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, pasti ini sangat berat. Kalau kita merasa berat, merasa bosan, berarti itu belum punya tujuan. Alhamdulillah, saya selama COVID nggak pernah bosan. Karena selalu ada pekerjaan yang hal baru yang dikerjakan. Selalu excited tiap hari. Kayak Viktor Frankl, setiap bangun pagi itu dia excited. Apalagi yang saya pelajari. Nggak mager. Kalau yang punya tujuan, pasti berat. Makanya, firman Allah itu, ini ketika ngomongin sholat ya, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Mintalah tolong dengan kesabaran dan sholat. Nah, tapi ini nih yang pentingnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Berat sholatnya. Berat pisan. Sabar, berat. Sabar. Teu ngarasakeun. Wah, misalnya guru nggak ngerasain gimana harus nyiapin pelajaran. Anak-anak juga ngerasain gimana saya harus ngerjain tugas. Berat banget. Iya, pasti berat. Innaha lakabiratun. Sabar itu berat banget. Berat. Tapi berat buat siapa kata Allah? Buat orang-orang yang nggak khusyuk, buat orang yang khusyuk ringan-ringan aja, santai-santai aja. Apa khusyuk itu? Dia jelasin sama ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang punya tujuan. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang berpikir positif, punya zon yang positif, annahum sesungguhnya mereka itu nanti mulaqu rabbihim, akan ketemu sama Tuhannya. Wa annahum ilaihi rajiun, akan dikembalikan, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Coba selama 12 bulan ini nih yang dianggap berat ini kita udah melakukan apa? Udah menghasilkan hal positif apa? Nah, ini dia. Ya. Viktor Frankl tadi 3 tahun sebetulnya dia punya alasan untuk putus asa seperti orang-orang yang lain. Punya alasan untuk putus asa seperti orang lain dan hilang harapan. Karena itu berat. Tetapi dia kalau dalam ayat ini dia orang khosyin lah. Tapi dia harapannya karena dia bukan muslim, dia harapannya itu dia akan ketemu dengan istrinya, saya akan menulis buku, saya akan membuat cerita untuk dunia yang bermanfaat sampai hari ini. Jadi dia punya harapan yang panjang, nggak pendek. Aduh, hari ini nge-zoom lagi. Aduh, hari ini banyak tugas. Aduh, hari ini bosan. Aduh, hari ini. Wah, itu dia berarti tidak punya tujuan jangka panjang. Makanya akan berat. Ya. Nah, coba nih, silakan tulis di chat nih. Tuliskan hal beratnya apa. Misalnya belajar di rumah, belajar bahasa Arab atau apalah. Titik berat banget buat saya. Tapi saya tetap semangat menjalaninya karena saya punya tujuan yaitu titik. Coba tulis di chat dengan format ini. Sebutkan satu hal yang berat. Harus spesifik ya. Misalnya pelajarannya atau tugasnya atau nge-zoom-nya ini apa? Coba ditulisnya dengan kalimat ini. Saya merasa berat dengan titik-titik, tetapi saya semangat melakukan ini karena saya punya tujuan titik-titik. Coba tulis dengan format itu. Saya berat titik-titik, berat banget titik-titik, tapi saya tetap semangat melakukan ini karena punya tujuan yaitu titik-titik. Coba. Bisa nggak? Coba adik-adik nih. Bikin kalimat dengan 2 kalimat tadi,
Saya merasa berat titik-titik. Saya berat banyak tugas, tapi saya tetap semangat karena apa? Titik-titik. Tujuannya apa? Karena saya pengen jadi hafiz misalnya. Karena saya pengen menguasai nahwu sorof selama ini. Saya sangat berat mengerjakan tugas matematika, tapi saya mempunyai tekad untuk bisa pelajaran matematika. Oke. Nah, kalau bisa dikasih tujuan, kenapa mau jago belajar matematika? Apakah nanti mau masuk ITW misalnya? Tujuannya harus konkret. Biar belajarnya menjadi ringan, karena tujuannya konkret. Kalau tujuannya tidak konkret, belajarnya menjadi berat. Itu rumusnya ya. Tujuannya harus konkret. Ini. Saya merasa berat karena banyak tugas, tapi karena saya pengen kuliah di US. Oh, ini siapa nih? Aldilia pengen ke US ya? Mengikuti jejak Kak Irfan? Pengen kemana nih? Ada US-nya. Kuliahnya pengen di mana US-nya? Paling keren Boston. Dulu Kak Irfan 2 tahun di Boston. Wah, kota paling keren di Amerika. Aldilia pengen kuliahnya di US-nya di mana? Boleh tulis. Ya, nih. Terus saya merasa berat karena tugas berjibun, tapi saya tetap semangat karena punya tujuan ingin masuk jurusan yang diinginkan. Oke, tulis jurusan yang diinginkannya apa? Saya merasa berat dengan belajar di rumah, tapi saya punya tujuan untuk bisa lebih mandiri dan mencari bahan. Itu self-learner, itu keren tuh. Ini viral. Kemudian saya merasa berat belajar di rumah, tapi semangat karena harus naik kelas. Bikin lagi lebih spesifik. Kalau naik kelas terlalu umum. Dan insya Allah naik kelas ya, nggak ada yang nggak naik kelas sekarang. Ya, coba bikin spesifik. Saya merasa berat dengan tugas dan Zoom, tapi saya tetap semangat karena saya tidak ingin mengecewakan orang tua. Oke, bagus. Tapi bikin sesuatu yang positif, bukan tidak ingin mengecewakan, tapi ingin membahagiakan ya. Nah, tapi lebih spesifik lagi. Nih, saya merasa berat bahasa Arab karena saya ingin pintar baca buku Arab. Oke, mungkin pengen kuliah ke Al-Azhar. Oke, banyak nih. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Jadi coba biar enggak berat, tentukan tujuannya. Kenapa begitu? Begini. Karena begini. Kenapa begitu? Karena begini. Ya. Nih. Jadi, nih. Kenapa begitu? Karena ada 3 tipe manusia di dunia ini yang menjalani hidup. Semua kita ini lagi menjalani hidup, kalau dibayangkan ini lagi naik ke sebuah puncak gunung. Bayangkan gunungnya Gunung Himalaya atau Gunung Cikuray lah. Tinggi banget ya, harus jalan kaki. Ada di dunia ini ada 18% tipe quitter. Quitter itu belum naik, udah baru di kaki Gunung Cikuray, lihat tukang cilok, lihat tukang basreng, malah makan basreng, udah gitu malas ke atas, pulang lagi ke Cimaragas gitu. Itu tipe quitters, ada 18%. Ya. Kemudian ada 54%, lebih dari setengahnya dia itu naik. Udah makan cilok, udah makan basreng, udah makan seblak di warung di bawah, naik dia itu sampai ke tengah-tengah, semangat. Wah, saya mau sampai puncak gunung gitu. Tapi di tengah-tengah capeknya. Aduh, naik. Masih jauh. Wah, banyak keluhannya aja. Udah gitu, yang 54% ini akhirnya balik lagi ke Cimaragas, balik lagi ke Darul Arqam. Enggak naik. Dan ada hanya 28% yang sampai ke atas. Ini adalah total manusia yang masuk ke surga itu 28% kira-kira. Ya, makanya Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku kaum yang sedikit. Karena sekitar 70% itu tidak pernah sampai ke puncak. Ada yang baru di kaki gunung udah balik lagi, mau belajar wegah, enggak gitu. Ada yang udah belajar tapi di tengah-tengah, ternyata berat ya mau kuliah ke US teh, mau ke Azhar teh, saya ternyata mau ke ITB itu susah, udah. Dulu mah semangat, sekarang mah ternyata susah, saingannya banyak. Putus asa aja, udah aja balik lagi. Hanya ada 28% yang berhasil sampai itu. Siapa mereka? Yaitu mereka yang al-khosyiin, yaitu orang-orang yang khusyuk tadi. Innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Hanya orang-orang yang sedikit itu saja. Gitu. Nah, makanya di surat Al-Balad ini, oke, saya pengen minta salah satu di sini boleh bacakan ayat ini? Siapa ya? Kira-kira Bu Eni siapa ya yang bisa bacakan ayatnya ini ya?
Atau yang tadi ngaji gitu? Siapa? Kira-kira Ibu Silmi siapa ya yang bisa saya tunjuk ya? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk nih. Saya lihat di sini nih. Oke. Di sini siap-siap ditunjuk ya, tunjuk. Oh, yang ini aja yang tadi terakhir chat di sini. FA Malik kelas 1A yang merasa berat pelajaran matematika tapi saya ingin masuk ke kuliah arsitektur katanya nih. Bisa Malik di open mic-nya dibaca ayat ini. Kan mau masuk arsitektur nih. Ini ayat ini keren banget. Yang bikin saya juga semangat kalau lagi menghadapi kesulitan. Ada Malik? Coba open mic dibaca ayat ini, 4 ayat. Kira-kira ini surat apa ya? Ada Maliknya? Coba open mic-nya. Nggak bisa open mic. Kenapa mic-nya? Oh, di-mute sama host. Oh iya, di-mute sama host. Iya, benar. Nggak bisa ya? Di-mute sama host ya. Sama host bisa di open mic-nya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Saya bacain aja. Ya. Ini. Jadi kita itu ditunjukkan 2 jalan. Wahadainahun najdain. Dan kami tunjukkan 2 jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan kejahatan. Ada jalan yang susah, ada jalan yang mudah. Ada yang jalan menanjak, ada yang jalan lurus-lurus aja. Ada yang jalan penuh kerikil, onak duri, kata Kiai Miskun dulu. Ada yang jalannya lancar-lancar aja. Tetapi falak tahamal akobah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Kenapa orang-orang itu nggak mau naik ke akobah itu? Males ah. Gitu. Itu akobah. Akobah itu jalan yang menanjak. Wa ma adraka mal akobah, apa itu akobah itu? Fakkur raqabah awit amung di amibas lobah. Yatimang dan makruh banyak terus gitu ya. Itu kesulitan-kesulitan membebaskan yang perbudakan, kemudian ngasih makan orang yang kelaparan, banyak sekali itu. Jadi Allah itu selalu nunjukin 2 jalan. Jalan yang susah, jalan yang mudah, jalan yang nanjak, jalan yang biasa-biasa. Nah, tetapi lebih banyak orang yang memilih untuk tidak jalan yang nanjak tadi. Malas gitu. Apa akibatnya? Orang-orang seperti itu akibatnya ini. Dampak pandemi anak-anak kecanduan game online. Karena game online itu jalannya sangat enak. Daripada belajar, jalan itu akobah, jalan menanjak gitu. Males belajar itu. Tapi kalau main game asik karena ngasih dopamin. Nanti dijelasin tentang itu. Pernah ya saya jelasin tentang dopamin. Apa yang membuat kita senang ketika memain game itu adalah dopamin. Nah, kata Viktor Frankl, orang yang tidak punya tujuan dan makna dalam kehidupan, dia akan tergoda oleh kesenangan. Jadi orang yang tidak punya tujuan, tidak seperti yang tadi saya pengen ke arsitektur, saya pengen kuliah ke Al-Azhar, pengen kuliah ke US. Karena tidak punya tujuan, udah main game aja deh. Tapi kalau orang yang punya tujuan, saya tidak mau main game, saya mau belajar karena saya punya tujuan. Karena saya mau naik ke puncak, maka saya tidak akan tergoda yang lain, saya mau naik ke puncak. Kalau yang lain, malah nongkrong-nongkrong di bawah, di kaki gunung, kemudian ngopi-ngopi, pulang. Karena dia memang tidak punya tujuan ke puncak. Gitu. Dia nggak mau, ketika Allah tawarkan, mau nggak ke Aqobah? Nggak mau. Kita ditunjukkan 2 jalan, hadainahun najdain, dia cuma milih 1 jalan, yaitu jalan yang datar-datar aja. Ya, gitu. Jadi nih, kalau sampai hari ini kita merasa lebih banyak melakukan apa yang kita senangi, pleasure, berarti kita belum punya tujuan. Karena orang yang punya tujuan pasti dia tidak akan ngagugu kesenangannya. Dia akan milih al-aqobah. Dan ini sekarang dampaknya sangat mengerikan sekali. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan kehilangan kesadaran, seperti yang disaksikan oleh Viktor Frankl ketika di camp Nazi itu, karena tidak punya makna, tidak punya tujuan, akhirnya mereka menghabiskan waktu. Ternyata udah 12 bulan, saya nggak ngehasilin apa-apa, belajar nggak bener, nulis buku juga enggak, bikin karya juga enggak,
habis waktu 12 bulan. Karena ternyata setelah dihitung 80% waktunya dihabiskan untuk kesenangan, dan kesenangannya yaitu membahayakan, yaitu game online. Bahaya sekali. Ini dampaknya bahaya sekali. Gitu. Nanti ada sesi khusus kalau mau nanti tentang bagaimana kenapa kita terjebak oleh game itu. Oke. Ini masih ada waktunya atau kayak udah habis ya? Karena sampai 5:45 masih ada. Ini baru satu jurus, ini baru satu ini. Sudah habis. Sampai jam 6:05 silakan. Oke. Kasih tahu ya kalau sudah habis waktunya. Di sini hujan, mudah-mudahan nggak kedengeran ke situ. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi adalah rumus yang pertama, rumus hidup yang pertama adalah hidup ini berat. Keadaan ini berat, tapi itu berat buat orang-orang yang tidak punya makna dan tujuan. Tetapi hidup ini tidak pernah berat buat orang-orang yang punya makna dan tujuan. Seperti anak tadi, seperti Viktor Frankl tadi. Alhamdulillah, pasti di sini juga kalau yang sudah punya tujuan tidak merasa berat. Alhamdulillah, saya tidak merasa berat dengan kondisi ini, karena selalu punya tujuan, punya makna, dan punya memaknai. Ya. Nah, ini rumus yang kedua. Those who have a why to live can bear with almost anyhow. Orang yang punya tujuan jelas, kenapa dia hidup, kenapa kondisinya begini, kenapa harus belajar di rumah, dia nggak akan kehabisan cara untuk melakukan apapun di situasi ini. Ya. Banyak orang-orang yang gagal, bangkrut, kemudian kehabisan waktu selama pandemi ini, tetapi banyak juga yang sukses. Banyak misalnya yang punya Zoom ini, dia jadi sukses. Orang-orang yang punya bisnis online jadi sukses. Orang-orang yang punya alasan untuk hidup, kenapa saya harus belajar misalnya tadi, karena saya pengen masuk ke arsitektur, karena saya pengen kuliah di Al-Azhar, karena saya pengen jago bahasa Arab, karena saya pengen kuliah di Amerika, mau apapun keadaannya, nggak peduli mau belajar di rumah atau belajar di sekolah, saya tetap punya 1001 cara untuk mencapai tujuan saya. Kalau orang yang udah pengen ke puncak gunung, mau hujan, mau badai, dia tetap naik ke gunung. Tapi orang yang tidak punya niat ke puncak gunung, tidak punya tujuan ke puncak gunung, jangankan hujan, baru gerimis saja dia udah pulang. Ya. Jadi kalau orang yang sudah punya tujuan, caranya apapun dia bisa lakukan. Kayak orang ini nih. Jadi dia mau sholat, pokoknya saya harus sholat. Ini sarungnya cuma satu, ya udah aja untuk berdua gitu sarungnya. Selalu punya 1001 cara ya. Selalu punya 1001 cara untuk ini mau kasur di pembatas jalan. Orang Indonesia ini kreatif ya. Nah, jadi ini anak Darulkom juga pasti kreatif. Pasti punya 1001 cara untuk belajar dengan kreatif. Untuk itu. Jadi kalau kita kehabisan gaya, kehabisan cara, berarti tujuannya belum terlalu jelas atau belum terlalu kuat. Karena orang yang sudah punya tujuan kuat dan jelas, dia akan selalu mencari cara. Bedanya orang yang pesimis sama yang optimis, kalau orang pesimis mah bilang gini, aduh hujan ya, gitu. Itu orang pesimis. Kalau orang optimis itu, dia nggak pernah mengeluh, yang dia lakukan adalah bikin payung. Orang pesimis mengeluhkan hujan, orang optimis menciptakan payung. Orang pesimis itu membicarakan masalah, kalau orang optimis itu membicarakan solusi. Nih kata Jamil Az-Zaini, katanya orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, orang-orang yang calon sukses itu adalah orang yang fokus pada solusi. Nggak pernah ngomongin, gara-gara pandemi, gara-gara belajar di rumah, gara-gara ini, gitu. Nanti mas saya belajar aja kalau udah nggak belajar di rumah, saya akan serius, kalau sekarang mah nggak susah, gitu. Nah, kalau calon pemimpin itu nggak gitu. Orang yang selalu bicara tentang masalah, kayaknya dia ini hidupnya penuh masalah. Hidupnya memang bermasalah. Orang yang suka ngomongin masalah itu hidupnya memang bermasalah. Tapi orang-orang yang sukses itu selalu ngomongin solusi. Oke, ada masalah, tapi solusinya apa? Oke, sekarang belajar di rumah, tapi jadi saya harus apa? Harus gimana nih? Belajar pakai Google Classroom gimana nih? Belajar pakai ruang guru gimana? Biar saya bisa belajar tanpa harus guru gimana? Walaupun ibu bapak saya sibuk, saya harus belajar. Gitu. Nah, ya. Jadi kalau orang yang tidak punya tujuan itu
Ditanya apapun, bukan gimana caranya masuk arsitektur. Oh gini, bukan begitu. Ditanya mau kuliah jurusan apa? Nggak tahu. Mau jadi apa? Nggak tahu. Jangankan cara, tujuannya aja nggak tahu. Udah mati mau ninggalin apa di dunia? Nggak tahu. Nah, jadi kalau orang yang sudah punya tujuan, ketika ditanya dia akan detail. Misalnya, mau kuliahnya di mana? Saya mau kuliah di jurusan arsitektur ITB gitu. Spesifik. Saya mau kuliah di sastra Arab misalnya di Al-Azhar gitu. Spesifik gitu. Kalau saya mau kuliah di Al-Azhar masih umum tuh. Kemudian gimana caranya kuliah di Al-Azhar? Dia bisa ngejelasin karena dia udah menemukan 1001 cara untuk ke sana. Kalau yang punya tujuan jelas, saya mau ke Cikuray. Mau masuk dari mana? Mau masuk dari Cilawu atau mau dari Bayongbong? Dia udah tahu, udah survei sebelumnya. Udah tahu caranya. Nanti di sana biar murah harus nginepnya di mana. Semuanya tahu caranya. Kalau orang yang sudah punya tujuan jelas, dia akan detail. Dia bisa menjelaskan bagaimana sampai ke tujuan itu. Nah, tadi ketika di camp tadi itu banyak orang yang meninggal, akhirnya mati di camp itu karena mereka tidak punya tujuan dan harapan. Jangankan ditanya bagaimana caranya hidup, mereka ditanya apakah mereka akan hidup atau enggak, mereka enggak yakin karena enggak punya tujuan. Ya, nih selama belajar di rumah saya misalnya mau menulis dan menerbitkan satu buku karena saya punya banyak waktu luang. Sayang banget kalau ini disia-siakan. Ini tujuan yang jelas mau nulis buku. Ini tujuan saya ini. Ya. Nah, sekarang coba tulis lagi di chat. Tulis lagi di chat. Silahkan tulis di chat box-nya dengan tulis begini. Meskipun titik-titik-titik, selama belajar di rumah, saya ingin menghasilkan titik-titik-titik. Tuliskan satu hal konkret yang ingin saya hasilkan. Misalnya, menghasilkan satu games, misalnya bikin bukan cuma main, menghasilkan satu karya tulis misalnya, bikin sebuah robot misalnya, atau bikin sebuah metode atau apa, atau bikin sebuah produk yang dijual di Tokopedia. Anak saya jualan di Tokopedia udah omsetnya hampir 1 juta kalau nggak salah. Jadi jualan gitu apa gitu. Nah, coba tulis di chatnya. Boleh tulis dengan format ini. Meskipun titik-titik, selama belajar di rumah saya akan menghasilkan titik-titik. Punya tujuan yang jelas dan caranya kalau mau tuliskan. Coba. Ini dari Rima tadi saya merasa berat badan saya semakin berat, tapi saya semangat karena mempunyai tujuan yaitu kurus saat masuk DA. Tujuannya kurusnya jangan saat masuk DA sekarang, sehatnya ya dari sekarang, jangan nunggu nanti karena nggak tahu. Meskipun belajar berat di rumah, tetapi saya ingin menghasilkan satu buku ya. Oke, nanti bulan Juni berarti launching karena nanti masuk bulan Juni. Meskipun saya tidak terlalu menonjol di sekolah, namun saya ingin menghasilkan sebuah karya di YouTube. Oh keren. Meskipun saya belajar di rumah, saya akan menghasilkan khatam Quran. Wah, keren. Ini Sofwan, mau khatam Quran katanya. Meskipun saya main game selama belajar di rumah, saya menghasilkan nilai yang bagus. Oke, jadi gamenya nggak berpengaruh. Meskipun belajar di rumah, saya menghasilkan hafal Quran. Oh, berapa juz ya? 30 juz ini, Putra? Oh ini Nafisa nih. Meskipun tidur saya lebih lama tidurnya lebih lama di rumah, tapi saya menghasilkan kantong rajut sendiri. Wow, keren. Dijual dong kantong rajutnya. Meskipun lelah belajar di rumah, tapi saya ingin menghasilkan banyak, menguasai materi. Oke, materi apa aja sebutkan biar spesifik. Meskipun saya belajar di rumah, saya akan menghatamkan Quran. Oke, hatam Quran. Oh, ini ada yang bikin hoodie pakai logo sendiri ini. Azka. Wow. Kemudian menghasilkan nilai yang baik. Menghasilkan sebuah karya kaligrafi ini, Kashfi. Oh, Kashfi ini. Oh ya. Dulu saya juga, Kak Irfan juga dulu juara kaligrafi waktu di Darul Arkom. Juara se-Jawa Barat mewakili Darul Arkom ya. Sepriangan Timur dulu. Juara Sepriangan Timur, alhamdulillah. Jadi Darul Arkom itu jago-jago kaligrafinya. Perkembangan yang berarti bagi kehidupan saya. Jadi YouTuber dan hafal Quran. Oke. Oh, keren-keren nih. Keren-keren. Jadi ini Santri Darul Arkom ini keren-keren. Bisa menghasilkan sesuatu yang konkret. Pasti itu yang membuat kita menjadi semangat. Oke. Itu rumus yang kedua ya.
Kalau kita punya tujuan, nggak akan kehabisan cara. Itu gimana caranya? Nah, ya orang yang nanya gimana caranya, itu berarti belum punya tujuan. Kalau orang yang sudah punya tujuan, dia akan cari cara sendiri. Apalagi sekarang bisa cari caranya dimanapun. Ya, oke. Terakhir nih, yang ketiga. Yang ketiga, si Viktor Frankl tadi itu tidak bisa mengubah keadaan. Dan Nazi udah gitu, dia nggak bisa ngelawan Nazi ya. Kita juga sekarang nggak bisa ngelawan COVID ya. Aduh, gimana saya biar COVID ini hilang, saya hilangkan gitu. Biar sekolah masuk lagi gitu. Gimana caranya? Nggak bisa kan? Semuanya ya nggak bisa mengubah keadaan. Nah, kata Viktor Frankl katanya, when we are no longer able to change situation, ketika kita nggak bisa mengubah keadaan, terus apa yang harus kita lakukan? We are challenged to change ourselves. Tadi ayat yang dibacakan oleh siapa tadi yang ngebaca Al-Qur'annya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah juga berfirman, sebetulnya manusia itu harus ngubah dirinya dulu baru ngubah lingkungannya. Nggak mungkin kita ngubah lingkungannya kalau diri kita nggak berubah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri sendiri. Apa kira-kira yang diubah dari diri sendiri? Yang pertama harus diubah apa? Kira-kira apa yang pertama harus diubah? Coba. Ada yang tahu? Apa yang pertama kali harus diubah, yang gampang mengubahnya? Gampang, tapi sebetulnya nggak gampang juga sih. Tapi tinggal dalam 1 detik kita bisa mengubah. Apa? Niat, pikiran, benar. Pikiran. Kalau kita mengubah COVID nggak bisa ya, tapi mengubah pikiran kita tentang COVID bisa. Contohnya ini, silahkan. Siapa yang di sini melihat berpikir bahwa gambar ini perempuan muda? Tulis. Kalau yang berpikir ini perempuan muda, tulis muda. Kalau yang berpikir tua, tulis tua. Gambar ini kira-kira ini perempuan tua atau perempuan muda? Tulis muda kalau yang berpikir muda. Tulis tua yang berpikir bahwa itu muda, muda, tua. Tua, muda, tua, muda, tua. Kenapa beda-beda ya? Tua apa muda ini teh? Muda, 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 tua, 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 muda, tua, muda, tua, muda. Ya, oke. Kalau menurut Bu Eni ini tua atau muda ya? Menurut Pak Haji Agus ini tua apa muda ya gambarnya ini? Muda, tua, tua, muda, muda, tua, muda. Setengah tua, setengah muda. Menurut Bu Eni tua apa muda? Ya, oke. Sekarang coba untuk yang tadi berpikir bahwa ini muda, coba ubah jadi tua. Dan untuk yang tadi tua, coba udah jadi muda. Bisa nggak? Siapa sekarang yang sudah bisa? Yang sudah bisa sekarang tulis tua muda. Yang tadi melihatnya sebagai tua, coba ubah pikirannya. Bisa. Oke, Wangi udah bisa. Dodi udah bisa. Yang udah bisa, tua muda. Oke, tua muda. Oke, yang lainnya? Baru 4 orang, 5 orang? 5 orang? Oke, udah makin banyak. Dan ini nggak mudah. Ada yang berpikir, mana yang berpikir tadi tua, mana mudah. Gitu. Yang pikir tua nih, lihatnya. Ini yang tua nih. Ini hidungnya, ini mulutnya, ini dagunya. Ya. Nah, sekarang saya ubah jadi muda. Tinggal diubah aja. Ini jadi dagunya, ini matanya, ini hidungnya. Lagi lihat ke sana, itu jadi muda. Saya tidak mengubah gambar ini, tetapi saya mengubah cara berpikir tentang gambar ini. Jadi gambar ini dibuat oleh seorang psikolog untuk mengetes apakah orang ini menebak ini tua atau muda. Padahal ini memang bisa tua bisa muda. Yang menebak muda berarti dia anak muda. Kalau yang menebak tua berarti dia orang tua. Tadi anak-anak. Atau yang menebak muda berarti seleranya selera muda. Kalau yang tua seleranya selera tua. Oke. Jadi gambar ini tidak berubah, tapi cara berpikir kita. Oh, ada dua-duanya katanya. Udah ketemu ya? Oke, alhamdulillah. Jadi caranya gimana biar kita menemukan dua hal tadi? Tinggal mengubah cara berpikir aja. Nggak mengubah gambarnya sama ini. Nah, misalnya nih, waktu itu ada orang yang mengeluh, aduh sepatu saya jelek katanya. Sepatu saya jelek.
Saya pengen beli sepatu lagi. Sepatu ini udah jelek, udah lama, murah, nggak branded lagi. Wah, pokoknya dia tidak bersyukur pada sepatunya. Kemudian dia mengeluh, terus panjang mengeluh di perjalanan. Kemudian dia ketemu dengan seorang yang lagi bahagia, lagi jalan, dan dia tidak punya kaki. Hah? Ternyata ada orang yang tidak punya kaki dan tetap bahagia. Sementara saya punya sepatu dan punya kaki. Kenapa saya tidak bahagia? Sejak saat itu, dia menjadi bahagia lagi. Sepatu yang jelek tadi, yang dia itu asalnya tidak bahagia, sekarang punya sepatu jadi bahagia. Bahagia kenapa? Karena dia bukan punya sepatu, tapi punya kaki. Lihat orang lain nggak punya kaki. Apakah sepatunya jadi bagus? Jadi bagus nggak sepatunya? Sama aja sepatu yang tadi ya. Sepatunya sama kayak yang tadi, tapi sekarang sepatunya menjadi lebih nikmat. Makanya kata Rasulullah, undur ila man asfala minkum, lihat yang di bawah kamu. Itu di Bulughul Maram ya. Dulu sama Pak Haji Agus saya diajarinnya tuh itu. masih hafal, alhamdulillah nih. Ilmunya berkah sekali. Lihat yang di bawah kalian. Jadi jangan wala tandur ila man fauqakum, di atas kalian. Gitu. Itu yang membuat kita bersyukur. Kalau sekarang mengeluh terus, nge-zoom terus, online terus, lihat orang-orang yang nggak bisa nge-zoom. Nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, nggak ada kuota, banyak sekali. Ini ada gap, disparitas orang-orang yang sekarang tidak bisa belajar, bukan karena tidak mau belajar. Tidak bisa belajar karena tidak punya alat belajar. HP-nya nggak punya, kemudian pulsanya nggak punya, kalaupun punya nggak ada sinyalnya. Gitu ya. Jadi kita harus bersyukur. Jadi ingat nih, kita sebetulnya bisa mengubah perspektif kita. Kita nggak bisa mengubah COVID, tetapi kita bisa mengubah cara berpikir kita. Nah, ini terakhir nih, ini dari Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Saya penggemar Al-Hikam, Ibnu Athaillah ini keren banget. Dia ini seorang ulama besar dari Iskandaria. Namanya makanya Ibnu Athaillah Al-Iskandaria. Ini kayak mahfuzat. Rubbama wajadta minal mazidi minal faqat mala tajiduhu fis shaumi was shalat. Barangkali pada saat sulit kamu mendapatkan tambahan karunia, keberkahan, nilai-nilai positif, makna, tujuan yang kamu tidak temukan dalam saum dan sholat. Coba. Jadi banyak hal hikmah yang Allah berikan itu dalam kesulitan, yang bahkan dalam saum dan sholat kita tidak temukan. Jadi karena ini hadiah dari Allah ini, kesulitan ini. Coba ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira kalau nggak ada COVID, kita jadi akrab nggak sama Zoom? Kita jadi akrab nggak sama Google Classroom? Mungkin kita perlu 10 tahun lagi untuk belajar seperti ini. Tapi sama Allah dikasih kelas akselerasi yang namanya COVID, kita semuanya yang asalnya gaptek menjadi terpaksa menjadi hebat. Sekarang Darul Arqam lagi bikin bikin metode bahasa Arab dengan video. Saya lagi bantu untuk bikin proposalnya, mudah-mudahan nanti lolos ke Lazismu, jadi nanti akan diproduksi 54 video. Coba, kalau nggak COVID, kira-kira bikin nggak video Qawaid 40 itu, dengan animasi yang keren-keren itu? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Ya. Jadi, Allah ini memberikan hikmah ini, yang itu hikmah itu tidak diberikan dalam saum dan sholat, kata Ibnu Athaillah. Al-faqatu bastul mawahib. Ragam ujian merupakan hamparan anugerah. Jadi ini anugerah, ini hamparan anugerah. Makanya buat orang yang mengeluh, buat orang yang merasa berat, itu artinya mengeluhkan hamparan anugerah Allah. Dia kehilangan makna. Dan dia sudah mati sebelum mati. Seperti orang-orang 15.000 orang yang meninggal setiap hari di kamp Nazi. Sementara Viktor Frankl tetap hidup karena dia bisa menemukan makna. Karena dia bisa menemukan makna untuk hidup, dia bisa bertahan hidup. Karena dia punya tujuan hidup, dia mencapai tujuan hidupnya. Ya. Oke. Nah, ini terakhir. Terakhir nih. Silahkan tulis lagi di chat. Tulis lagi di chat. Saya tidak bisa mengubah keadaan titik-titik, saya bisa mengubah diri saya, yaitu titik-titik. Coba, silakan. Tulis lagi dengan format ini. Saya tidak bisa mengubah keadaan saya, keadaan titik-titik, saya bisa mengubah diri saya, yaitu titik-titik. Coba tulis.
Silakan ditulis. Saya tidak bisa mengubah keadaan titik-titik, saya bisa mengubah diri saya yaitu titik-titik. Oke, ini dari Sofwan. Saya tidak bisa mengubah keadaan lingkungan saya, tapi saya bisa mengubah diri saya. Iya, apa? Mengubahnya apa? Satu hal yang spesifik. Mengubah diri sayanya apa? Titik-titiknya apa? Dari apa jadi apa? Oke, mengubah emosi. Dari emosi apa jadi apa? Ini Muhammad Ghazali. Harus spesifik. Belajar mencari gagasan yang spesifik. Ini latihan cara berpikir nih. Ini keterampilan abad 21 nih. Saya tidak bisa mengubah keadaan yang terjadi pada saya sekarang, namun saya bisa mengubah diri saya menjadi merendah untuk meroket. Wow, merendah untuk meroket. Saya tidak bisa mengubah keadaan saya siap menerima keadaan dengan usaha yang optimal. Oke, ini ngubah malas jadi semangat. Oke, Sofan tadi ya. Saya bisa belajar bisnis. Nah, saya menjadi bisa belajar bisnis, mengubah dari tadinya mungkin cuma konsumtif, ngabisin uang jajan, tapi sekarang bisa belajar investasi, belajar bisnis. Ini konkret nih. Asalnya jadi konsumtif menjadi produktif. Tuh, itu konkret. Kayak gitu tuh. Tadi itu siapa ya? Faiz ya. Kemudian lingkungan saya mengubah kebiasaan saya. Sebutkan kebiasaannya apa? Sebutkan. Spesifik. Belajar sebaik mungkin, sebutkan. Harus spesifik. Menjadi produktif, sebutkan produktifnya apa. Mengubah kebiasaan kebluk katanya. Kebluk. Ya, oke. Jadi nggak kebluk. Oke. Oh, ini mengubah diri saya dengan belajar membuat website. Ya, biasanya cuma browsing-browsing, sekarang saya membuat website. Itu tuh, asalnya hanya menjadi visitor website, sekarang menjadi kreator website. Tuh. Mengubah cara berpikir. Sebutkan apa cara berpikirnya. Kreatif, sebutkan kreativitasnya apa. Memanfaatkan waktu, sebutkan. Belajar online, sebutkan apa. Tetapi saya bisa mengubah kebiasaan saya bermain online jadi apa. Ya, berubahnya apa jadi apa. Harus spesifik. Kerja saya sedikit membuat flyer. Oh, bikin flyer. Biasanya cuma stacking, sekarang bikin flyer, ngedesain pakai Canva misalnya. Oh, bisa jadi. Fotografi, ini Azwan ya. Azwan. Saya sekarang belajar fotografi ya. Jadi punya waktu untuk belajar fotografi. Mungkin kalau di DA susah punya bawa kamera ya. Oke, ini banyak sekali. Oh, banyak sekali. Aduh, ya. Belajar melukis ya. Asalnya enggak, sekarang jadi belajar melukis. Oke. Oke, alhamdulillah tuh. Ya. Orang-orang yang punya tujuan, dia punya banyak cara. Kemudian orang-orang yang punya tujuan, dia tidak akan fokus mengubah lingkungan, tetapi dia akan fokus mengubah dirinya sendiri. Nah, itulah tiga rumus. Tiga rumus sukses. Sukses apa? Sukses untuk melewati sebuah krisis. Ya, seperti suksesnya siapa? Seperti suksesnya si anak ini akhirnya mendapatkan tank, dan seperti suksesnya Viktor Frankl akhirnya menulis buku dan menjadi buku paling berpengaruh sepanjang masa. Dan suksesnya Nabi Muhammad bagaimana dia bisa melewati masa-masa di Mekah yang berat dan akhirnya ke Madinah dan akhirnya menguasai dunia. Dan suksesnya banyak sekali orang-orang, teman-teman saya waktu di Dawarkom, yang bisa kelihatan mana orang-orang yang bisa mengambil makna selama di Dawarkom. Akhirnya kuliahnya penuh makna, bekerjanya penuh makna, berkeluarganya penuh makna, dan menjadi orang-orang yang sukses. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan makna, belajarnya nggak serius, kuliahnya nggak serius, kerjanya nggak serius, berkeluarga nggak serius, berkarir nggak serius, karena tidak punya tujuan, akhirnya, saya udah usianya 40 tahun, 50 tahun saya belum menghasilkan apa-apa. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Nah, jangan sampai tiba-tiba udah 12 bulan pandemi, belum lakukan apa-apa. Tiba-tiba sudah lulus dari Arkom, belum bisa apa-apa. Jangan sampai menyesal itu. Ya, oke. Jadi itu rumus yang pertama adalah hidup ini berat buat orang-orang yang tidak punya tujuan, tetapi ringan buat orang-orang yang punya tujuan, orang-orang yang khusyuk tadi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang punya tujuan pasti punya 1001 cara untuk mencapai tujuannya itu. Jadi yang punya why pasti punya how. Kemudian yang terakhir, orang yang punya tujuan itu nggak akan mengutuk keadaan dan ingin mengubah keadaan, tetapi dia akan fokus mengubah dirinya. Nggak akan nyalahin sekolahnya, nggak akan nyalahin gurunya, nggak akan nyalahin orang tuanya. Dia akan
fokus memperbaiki dirinya. Demikian, ini baru 3 ya, 3 rumus, padahal janjinya 3 rumus sama 7 jurus ya. 7 jurusnya nanti aja deh ya. Nanti ini mau jadi buku, jadi baca aja nanti bukunya akan terbit 3 jurus sama 3 rumus dan 7 jurusnya. Nanti aja lah ya. Terima kasih. Menwal kolam yumesurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan ya. 1 orang. Silahkan. Pak Ramdan. Silakan Pak. Pak Ramdan, mikrofonnya dinyalakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Oke. Ramdan. Subhanallah, pagi subuh yang sangat indah, luar biasa Kang Abdi pribadi sebagai wali kelas, sampai terharu mendengar ya ulasan dari Pak Irfan yang selalu menurut diri pribadi saya itu ilmunya selalu baru dan istilahnya exciting gitu ya. Yang saya tanyakan itu cuma satu saja, yang ringan-ringan saja. Di anak-anak kita dan termasuk mungkin diri saya tadi mengena juga untuk yang paling kuat itu yang saya tanyakan itu menjaga niat yang kuat itu seperti apa Pak Irfan, karena niat yang sudah bulat di tengah perjalanan dengan keterbatasan ilmu yang kita sudah optimis biasanya suka luntur tuh niat yang kuat itu. Nah jadi niat untuk mungkin keadaan seperti ini ingin terus belajar, intinya niat yang kuat selalu dijaga gitu. Kiat-kiatnya seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdan. Ya. Kalau niat itu makanya dalam Al-Qur'an itu faidza azamta, ya azam tuh. Jadi bukan hanya niat. Niat itu orang semua bisa berniat, tetapi harus yang berazam tuh. Kalau sudah punya azam, itu mau hujan badai tetap aja naik ke puncak. Orang yang, ini teman saya, alumni Daralkom juga, sekarang menjadi desainer Eiger. Dia sudah pergi ke berbagai puncak gunung di Eiger, di Swedia, ya kemana-mana itu, puncak gunung itu. Kenapa dia sampai puncak gunung? Karena dia sudah berazam. Azam itu apa unsurnya? Unsurnya tujuan, keinginan, dan minat dan bakat. Campuran semuanya tuh. Antara di situ ada passion ini senangnya sana ya, temukan passionnya, kemudian temukan vocationnya, temukan keahliannya. Karena saya senangnya naik gunung, ini Oki ya teman saya alumni Daralkom juga angkatan 13, senangnya adalah naik gunung, senangnya desain, kemudian dia kemampuannya juga kuliahnya di desain, sejak di Daralkom juga sudah juara karikatur nasional tuh, dan dia keahliannya itu ketemu tuh antara passion sama vocation, antara hobi sama keahlian. Kemudian tambah profesinya di situ, dia dapat uang di situ juga. Dan satu lagi misinya. Dia misinya ingin membuat sebuah desain yang keren buat orang Indonesia. Dia udah dapat 4 penghargaan dari kementerian. Dan terakhir kemarin dapat penghargaan dari se-Asia, penghargaan di Cina, desain terbaik itu alumni Daralkom loh. Sampai sekarang dia terus aja naik gunung, nggak pernah teraksi oleh yang lain. Sejak di Daralkom dia belajarnya terus itu. Ya, karena dia sudah menemukan itunya. Jadi apa? Nah ini ada pertanyaan juga dari orang tua kayaknya, gimana menemukan tujuan hidup. Nah saya ingin share ini ya. Saya sebetulnya selalu mengajarkan ini ke anak-anak yang di waktu kelas 1 ya. Ada nggak waktu itu? Jadi harus bikin proposal hidup. Nah makanya waktu sejak awal harus bikin, anak-anak kita harus diajarkan bikin proposal hidup. Apa saja proposal hidup itu? Ini membuat tujuan. Kita mau bikin acara IPM aja ada proposalnya, masa hidup nggak ada proposalnya? Nah, 3 unsur proposal hidup yang harus dibuat nih. Ini guru-guru sama orang tua harus ngajarin anak-anaknya bikin ini. Yang pertama adalah
harus temukan potensi, bakat, karunia lain yang Allah berikan. Apa itunya? Temukan. Nah kan Ibu Dian nih udah ada talent mappingnya, ada tes psikotesnya, temukan. Kalau orang yang belum menemukan, ya nggak akan bisa punya azam. Kayaknya saya mau jadi YouTuber, ternyata setelah jalanin, saya bukan, tidak, baru setengah jalan, udah nggak, berarti itu bukan bakat. Itu jadi temukan azamnya apa, yaitu potensinya apa, bakatnya apa, harus dilihat. Saya sejak di Dawarkom memang senangnya nulis. Kemudian di Mading saya waktu itu dapat selalu yang paling banyak ngirim di Mading. Makanya kerjanya sampai sekarang nulis. Waktu di Dawarkom itu ada penulis hebat datang ke Dawarkom dan saya terinspirasi. Dan sejak saat itu saya menyala-nyala dan sampai saat ini tetap menyala, nggak pernah padam tuh cita-cita itu. Kemudian kita harus menuliskan cita-cita yang konkret nih. Tadi masih ada cita-citanya yang masih abstrak. Kalau yang abstrak, saya mau ke gunung. Itu kan abstrak, mau ke gunung mana? Tapi saya mau ke Gunung Cikuray. Itu udah lebih spesifik. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Saya mau ke Gunung Cikuray lewat Bayongbong. Itu lebih spesifik lagi. Gitu. Kemudian usaha yang ditempuh. Nah ini kesalahan bikin cita-cita nih. Kesalahan bikin cita-cita yang harus diajarkan ke anak-anak kita. Pertama, nggak spesifik. Mau jadi orang bermanfaat. Itu terlalu global. Tadi yang spesifik ini, mau jadi arsitek. Nah, tadi siapa ya? Mau jadi arsitek. Itu spesifik, itu smart. Itu spesifik. Yang kedua, measurable. Ingin punya banyak perusahaan, itu global. Tapi kalau ingin punya 3 perusahaan dengan 1.000 karyawan, kayak Kang Giri itu alumni Dawarkom yang punya karyawannya sampai 200, banyak sekali, perusahaannya besar, omsetnya udah miliaran. Kemudian harus achievable. Saya ingin jadi hafiz 30 juz dalam 1 minggu. Nggak achievable. Mendingan gini, dibikin kecil. Saya ingin hafal 1 halaman 3 hari. Itu realistis. Achievable. Kemudian relevan, sesuai potensi. Saya ingin jadi pelukis, tapi nggak suka ngegambar. Saya punya teman yang dia itu pengen jadi kaligrafer, tapi dia nggak suka ngegambar. Dan dia nggak suka, nggak bakat. Susah. Tapi saya ingin jadi arsitek karena saya suka menggambar dan matematika. Kalau mau jadi arsitek, tapi nggak suka matematika, nggak belajar matematika, dan nggak suka ngegambar, ya susah. Nah, jadi cari yang relevan dengan diri kita karena Allah sudah memberikan sebuah bakat dalam diri kita yang harus kita temukan. Gimana cara menemukannya? Dengan 3B. B pertama, banyak ketemu orang. Cari ketemu arsitek, ketemu orang-orang inspiratif. Banyak alumni-alumni. Kemudian banyak aktivitasnya, coba aktivitasnya. Kemudian B yang ketiga adalah beragam aktivitasnya. Coba beragam aktivitas, jangan main game terus. Main ini, coba semuanya. Sampai nanti kita menemukan ini yang saya suka. Kalau kita nggak pernah mencoba banyak hal, kita nggak akan pernah menemukan satu yang kita suka. Dan yang terakhir adalah timely, jelas. Nanti saya akan nulis buku. Nanti kapan? Saya mau menerbitkan buku selama pandemi ini sebelum Juni. Nah, itu spesifik. Ya, jadi harus smart bikin proposal itu. Ini contoh proposal hidupnya nih. Nah, ini contoh proposalnya. Ini yang warna kuning, ini fisik. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia-Mu untuk berupa keluarga, ibu. Ini jadi bersyukur dulu. Alhamdulillah. Jadi harus bersyukur dulu. Karena sunahnya kalau mau memohon itu harus memuji dulu. Kemudian sholawat ya. Nah ini yang anak-anak pesantren di saya di Olasasi. Jadi gimana bikin proposalnya tuh. Ya Allah, bantulah aku untuk menggapai mimpinya gini. Kemudian ya Allah, beri aku kekuatan untuk berusaha mewujudkannya. Saya tidak akan aku akan membaca tamat minimal 1 buku dalam 1 tahun. Aku akan rutin berolahraga 10 menit sehari, spesifik tuh. Aku akan menjalin pertemanan dengan sehat. Aku akan mengurangi main game dan sosial media. Spesifik. Harus spesifik. Kalau kita tidak punya proposal spesifik, maka aksi kita juga tidak spesifik. Kapan-kapan aja. Kapan ini aja, kalau mood aja gitu. Karena tidak jelas. Ya, jadi kita wajib nih bikin proposal hidup ini. Bikin proposal hidup ini wajib. Karena hidup yang tidak ada proposalnya tidak akan jelas. Kalau ada kegiatan misalnya mau minta uang nih ke pondok, mau bikin acara minta uang 10 juta, kira-kira dikasih nggak ya? Nggak ada proposalnya. Nggak jelas ini nanti di mana pelaporannya. Nah, apalagi kalau hidup ini. Nah, perlu proposal. Dan ini sudah dibuktikan. Kalau nanti coba, nanti ada dream board. Itu Oprah Winfrey itu membuktikan orang-orang yang membuat proposal hidup itu ternyata 90% terkabul. Karena secara psikologis itu ada afirmasi, kita nulis serius, memikirkan, itu masuk ke alam bawah sadar, tertulis jelas, nanti dibaca lagi. Nah, mungkin tahu ya ceritanya saya bagaimana mendapatkan istri saya ya, Mila, di
adik angkatan di DA itu, karena dulu kata Kiai Miskun itu katanya kalau senang ke seseorang udah aja tulis namanya, simpan di dompet katanya. Nah dulu saya juga gitu, tulis aja namanya, simpan di dompet bertahun-tahun. Dan akhirnya saya dapat tuh gitu, jadi nggak usah pacaran di sana, sama Bu Eni tuh dijodohinnya tuh, di combelanginnya sama Pak Farid. Tulis aja gitu, ditulis proposal ya Allah, sok lah pokoknya mah ini mah jodoh saya gitu. Saya mah nggak pacaran waktu di DA, nggak suka meeting. Belajar serius, ya pokoknya tulis aja, sama Allah dicatat tuh, gitu. Akhirnya fokus ke belajar, nah, nanti ya itu udah ditulis di proposalnya, gitu. Ya, gitu Pak Pak Ramdan. Apakah menjawab saya? Tur nuhun, Pak. Luar biasa karena anak. Mudah-mudahan bisa diregepkeun diaplikasikan kali abdi kelas 3 dengan niat yang kuat sampai lulus kelas 6. Nah, mungkin cukup sekian sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Saleh. Kepadanya dipersilahkan. Lihat dengan dong. Lihat apa ini? Jadi orang teh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wadir Kepengasuhan yang saya hormati, serta Ibu serta Bapak Kabid Kepembinaan yang saya hormati, terlebih pula rekan-rekan muslim serta muslimah yang saya hormati, juga anak-anak santri putra-putri Sanawiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali dari kakak kita, yaitu Kang Irfan Amali, yang kebetulan adalah kakak kelas saya satu tingkat di atas, dan kebetulan juga istrinya adalah Teh Mila satu angkatan sama saya. Alhamdulillah pagi ini telah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini menjadikan suatu bahan untuk pembekalan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Namun seperti sebelum itu, izinkanlah saya untuk menutup acara ini yaitu dengan pembacaan doa. Marilah kita sama-sama menutup pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alaihin nusyur. Allahumma alhim qulubana syukru alaina alladzi la tasra alaina wajidna basatan fil ilmi wa rizqi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wadir yang telah hadir. Kemudian terima kasih kepada Kang Ivan Amali yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Bapak Kabir dan Ibu Kabir yang telah bergabung. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Muslim-Muslimah. Dan terima kasih kepada orang tua santri dan ananda santri yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi siraman rohani pada subuh hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang kata yang kurang berkenan dalam memimpin acara ini. Marilah kita tutup siraman rohani ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana, izin live, izin pamit. Atur nuhun sadayana. Sami Kang Evan atur nuhun pisan. Atur nuhun Kang. Atur nuhun Ustaz. Atur nuhun sadayana. Anu tos berkah. Insyaallah ilmuna bermanfaat. Amin Bu Haji. Ieu marurang kali nyiapkeun di daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ngabubur heula.